Shalom, puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam renungan pada pagi hari ini. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita mau berdoa untuk minta berkat daripada Tuhan mengurapi setiap hati kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, kasih karunia yang boleh kami nikmati dan kami terima. Dan sebentar kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu itu boleh menjadi bagian dari kehidupan kami yang sangat penting. Bukan hanya untuk kami mengerti Tuhan, tapi untuk kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, Roh Kudus urapi setiap daripada kami, supaya firman itu boleh menjadi hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masuk dalam satu topik yang sangat menarik ya. Ini kita bicara mengenai kehidupan. Saudara, tentunya kita tahu bahwa kehidupan itu adalah sebuah perjalanan ya. Jadi dari awal sampai kita selesainya itu sebuah satu episode, satu cerita, satu perjalanan. Nah, kita semua tahu kalau Alkitab itu ceritanya adalah dari kekekalan ya sampai kepada kekekalan. Jadi Tuhan itu menciptakan bumi, alam semesta ya, sorga dan bumi, dan beserta isinya. Setelah itu manusia dan semua ciptanya mengalami banyak proses, dan nantinya Tuhan ingin sampai semua itu dipulihkan kembali. Bahkan di kekekalan pun dikatakan ada langit baru, bumi baru, dan masuk ke dalam kekekalan. Itu adalah satu journey, satu perjalanan. Jadi kehidupan itu merupakan satu perjalanan. Tapi kita akan membatasi dengan apa yang sedang kita alami dan kita kerjakan dan kita hidupi dalam alam sekarang. Tentunya sebuah kehidupan itu harus memulai ada titik awalnya. Kita ngomong kalau perjalanan itu ya, kalau kita ngomong perjalanan dari A ke B, ini kan ada starting point sampai kepada tujuan. Jadi ada perjalanan yang harus kita lalui sampai kepada tujuan. Tapi ada starting point-nya, ada start awal. Nah, start awal ini sangat penting untuk setiap daripada kita. Jadi kalau kita bicara secara fisik ya, bayi lahir, dia awal lahir dari keluarga yang bagaimana, itu start awalnya dia, identitasnya dia sebagai putranya siapa atau putrinya siapa. Itu bicara mengenai identitas, dan itu penting sekali. Identitas itu menentukan perjalanan hidupnya sampai dia mencapai garis akhirnya. Ya memang banyak pepatah dari kata-kata orang bijak dari banyak orang yang sukses itu mengatakan kita itu bukan karena kelahiran kita itu bisa menjadi kaya atau menjadi berhasil. Tapi karena apa yang kita upayakan dan kita lakukan selama kita berjalan di bumi ini sampai kita menjadi sukses dan berhasil. Jadi kelahiran tidak membawa apa-apa. Tapi itu penting saudaraku, karena starting point-nya itu kita lahir sebagai siapa itu akan menentukan startnya itu dari mana. Akhirnya kita tahu endingnya. Endingnya kalau secara fisik kita semua akan pulang kepada Bapa yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tapi secara manusia, debu akan kembali kepada debu. Nah, kita mau melihat dan kita mau mempelajari apa yang Alkitab katakan mengenai kehidupan. Jadi kita kalau bicara sebuah perjalanan berarti kita harus memulai, harus ada titik starting point di mana kita memulai. Nah, kita mau cerita ketika Allah menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa. Mereka itu diciptakan segambar serupa. Jadi identitasnya itu mestinya mereka sebagai wakil Tuhan. Sebagai orang yang dipercaya Tuhan untuk berkuasa di bumi. Menguasai segala ciptaan yang lainnya dan memanage untuk Tuhan. Ya, dikatakan manusia diletakkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Itu starting point-nya. Tapi manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, mereka tuh dikatakan kalau Tuhan ngomong mati kan. Kalau kamu nanti kalau makan buah pengetahuan baik dan buruk itu kan enggak boleh. Yang lainnya boleh, cuman itu aja enggak boleh. Mereka lakukan di taman itu. Tapi mereka melanggar, mereka melakukan sehingga mereka mengalami yang dinamakan kematian. Tapi yang fisik yang kita lihat bukan fisiknya yang mati. Tapi mereka mengalami kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kematian itu mereka mengalami kehilangan hubungan dengan Tuhan. Kehilangan keserupaan dengan Tuhan. Dan itu membuat identitas mereka akhirnya berubah.
dulunya mereka itu segambar dan serupa, ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka kehilangan itu. Mereka terpental dari Taman Eden. Bahkan dikatakan mereka diusir. Ya, mereka tidak boleh tinggal di sana, mereka harus keluar. Dan di Kejadian 3:21, tindakan pertama yang Tuhan lakukan adalah apa? Ketika mereka diusir, mereka kan kehilangan semuanya. Kehilangan identitas, kehilangan tempat tinggal, semuanya kehilangan. Kehilangan kemuliaan Allah ya. Tapi Tuhan melakukan satu hal. Dia menyembelih korban dan membuat pakaian. Dikatakan di Kejadian 3:21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Dulunya manusia itu enggak pakai apa-apa, mereka pakai kemuliaannya Tuhan. Jadi enggak ada identitasnya kemuliaannya Tuhan. Enggak ada baju, enggak ada apa. Tapi itu setelah mereka diusir, mereka kehilangan kemuliaan itu, mereka diusir, mereka kan telanjang, mereka dikasih jubah. Dari jubah itu bicara, kita kalau bicara jubah semua orang ngerti lah. Uniform, seragam itu menunjukkan apa? Identitas. Ya kalau kita lihat di tengah jalan ada orang berseragam coklat, ada strip-strip putihnya, oh itu polisi lalu lintas. Kalau coklat semua ya polisi, atau coklat muda mungkin dishub ya. Itu menunjukkan apa? Identitas. Jubah itu menunjukkan identitas. Jadi kenapa Tuhan itu pertama kali yang Tuhan lakukan ketika manusia itu kehilangan identitasnya adalah berusaha memberikan identitas kepada manusia. Dan itu perlambang dari rancangan keselamatan yang Tuhan akan lakukan kepada manusia. Bahwa nantinya supaya manusia itu bisa kembali kepada identitasnya, mereka nanti akan dipakaikan ada pengorbanan yang dilakukan, ya, darah yang dicurahkan, dan mereka akan memakai jubah identitas karena pengorbanan darah itu. Dan puji Tuhan, hari ini ya, kita semua yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dipulihkan kondisinya. Jadi gambar dan rupa manusia yang mestinya seperti Tuhan itu hilang ketika manusia jatuh dalam dosa. Tapi ketika mereka bertobat dan beriman, ya, karena apa? Karena Yesus telah menjadi korban anak domba Allah yang memperdamaikan dosa manusia dengan Allah. Sehingga barang siapa yang beriman kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan hati percaya mulut mengaku, maka mereka beroleh identitas yang baru di dalam Tuhan. Yaitu apa? Baru dalam arti kalau dulunya mereka kehilangan kemuliaan Allah, mereka dipulihkan gambar dan rupanya. Memang kalau gambarnya langsung dipulihkan, mereka memiliki apa? Siapa yang beriman memiliki materai Roh Kudus. Tapi keserupaannya itu akan ada tahapan demi tahapan untuk membuat mereka menjadi makin hari makin serupa seperti Tuhan. Nah, tetapi puji Tuhan, jadi karena iman, manusia ini akhirnya apa? Bisa beroleh kesempatan untuk kembali ke starting point awal yang seperti Tuhan mau. Jadi Tuhan tuh mau apa? Semua manusia itu bertobat. Tuhan mau semua manusia diselamatkan. Karena bukan rancangan Allah bahwa manusia itu jatuh ke dalam dosa. Itu karena perbuatan dan kehendak bebas dari manusia. Sehingga manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa. Dan kita semua sebagai anak keturunan Adam, kita menerima dosa keturunan. Tapi Tuhan ingin memulihkan rancangan itu kepada rancangan awal. Jadi starting point kita sebagai anak Tuhan, identitas kita untuk memulai kehidupan kita bersama dengan Tuhan adalah kita sebagai anak Allah, sebagai mengenakan jubah ya. Kalau kita bicara yang paling jelas itu ya perumpamaan anak yang hilang. Perumpamaan anak yang hilang itu kita semua tahu bahwa anak yang bungsu itu ketika dia itu istilahnya durhaka ya terhadap orang tuanya. Bapaknya belum meninggal, dia minta dibagikan warisan. Terus diambil semua warisannya, dia keluar dari rumah berfoya-foya sampai habis ludes, dan dia bekerja dikatakan di kandang babi, yaitu mungkin gambarannya adalah pekerjaan yang najis, yang kotor, yang berdosa. Karena babi di Perjanjian Lama itu gambaran dari binatang yang najis. Dan dia sampai makan makanannya babi ya. Dan tidak bisa makan, habis. Dan dia bertobat. Dia bertobat pertama kali yang dia lakukan. Sama seperti yang Tuhan Allah lakukan kepada Adam dan Hawa. Yaitu mengenakan jubah. Jadi pertama dirangkul sama bapaknya, diterima ya. Jadi bapak itu menerima anaknya dalam kondisi apapun,
berdosa apapun saudara dan saya, ketika kita menyesal dan bertobat dan kembali kepada Bapa dengan tangan terbuka, Dia akan menerima kita apa adanya. Tetapi Dia tidak akan membiarkan kita apa adanya. Kenapa? Karena anak bungsunya itu kan kondisinya kan najis, kondisi yang mungkin tidak berkenan ya, melakukan banyak perbuatan yang tidak baik. Tapi Tuhan langsung memanggil hambanya, memberikan jubah ya, dan cincin dan sepatu. Bukan cuma itu aja. Memang yang diberikan Bapa itu. Cuman ada lagi satu yang mungkin tidak teranalisa itu, rumah. Kalau dulunya dia tuh keluar dari rumah, dia diberikan rumah, dia balik ke rumah bapaknya juga. Jadi ya, jubah, cincin, sepatu, rumah. Nah ini 3 poin ini, 4 poin ini selain jubah penting, karena jubah itu identitas. Ketika Adam diusir dari Taman Eden, tetap dikasih identitas perlambang bahwa nanti kamu identitasmu akan diperdamaikan, dikembalikan melalui korban. Ya, dan sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib sebagai anak domba Allah yang memperdamaikan dosa manusia dengan Bapa di sorga. Ya, jadi jubah dan cincin itu ada artinya semua. Kita kalau lihat ya, cincin apa artinya itu? Nah, kita lihat di Kejadian 41 ayat 41-42 dikatakan, selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungannya kalung emas pada lehernya. Ya, jubah ya, pakaian halus dan cincin itu melambangkan kuasa. Lah, saudara dan saya, ketika kita starting point kita di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, itu adalah kita diberi jubah, identitas baru sebagai anak Allah ya, juga diberi cincin, diberi kuasa. Cincin itu melambangkan kuasa. Cincin meterai itu kuasa. Saudara tahu kalau zaman kerajaan zaman dulu itu kalau raja bikin pernyataan itu distempel sama meterai yang di cincinnya ini, dan itu menunjukkan kuasa dan itu tidak bisa dibantah. Seluruh negeri ketika mereka melihat cincin meterai itu sama seperti mereka melihat raja sendiri. Demikian pula saudara dan saya, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus itu juga yang membuat kita itu menjadi segambar dengan Allah Bapa, membuat kita menjadi manusia ilahi. 2 Petrus 1 ayat 3 mengatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup misalnya, dan oleh pengenalan kita akan Dia yang telah mengenai kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dan Dia di ayat 4-nya dikatakan, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh beroleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi jubah itu diberikan membuat kita memiliki identitas kembali seperti segambar seperti Allah, dan cincin itu diberikan menunjukkan kita berkuasa. Karena apa? Kita bukan hanya manusia lama, manusia dunia, tapi kita yang beriman percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Yesus Lama, kita adalah manusia-manusia ilahi yang membawa mandat dan otoritas dari Tuhan. Karena dengan kuasa itu kita akan memberitakan Injil, kita akan membawa kuasa itu memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Membawa kuasa yang Tuhan berikan, membawa otoritas dan mandat yang Tuhan berikan. Ya, jadi kalau kehidupan itu ada starting point, ada permulaan awal dan juga ada tujuan akhir. Pertama, kita harus jelas. Kita mulai dengan siapa? Identitas kita siapa? Nah, kita sudah jelas, kita sebagai anak-anak Allah yang memiliki meterai dan kuasa Roh Kudus, punya mandat dan otoritas. Dan terus perjalanan kita tujuan apa? Nah, kalau tujuannya jelas, kita tujuannya hidup bersama-sama Tuhan di dalam kekekalan. Ya, tujuan kita di situ. Jadi kita harus menyelesaikan pertandingan dengan baik, sehingga ketika Yesus kembali atau kita bertemu dengan Yesus menyelesaikan tugas kita, Tuhan menemukan iman di dalam kita. Nah, selama kita perjalanan ini kita harus memiliki satu tujuan. Supaya apa? Supaya kita jalannya tidak menetot-menetot. Ibaratnya gini, kalau saudara tahu saudara mau ke luar kota, mungkin saudara akan mengambil jalan yang menuju ke arah luar kota, tidak muter-muter dalam kota, karena tidak ketemu saudara. Kalau saudara muter-muter dalam kota, saudara tidak akan mencapai tujuan.
tidak akan menyelesaikan pertandingan dengan baik. Ya, kita semua tahu di Ibrani 11 ayat 24-25 menjelaskan ya. Kalau di sini nanti di anak yang hilang itu perumpamaannya kan diberikan kasut. Kasut itu melambangkan apa? Jubah dan kasut itu untuk supaya kita itu bisa berjalan menjalani perjalanan kehidupan kita ini dengan misi dan visi yang daripada Tuhan. Tujuan yang Tuhan sudah tentukan pada setiap dari saudara dan saya. Yaitu apa? Amanat agung. Amanat agung itu apa? Di Matius 28 ayat 19-20 dikatakan bahwa kita itu harus menjadikan semua bangsa itu pengikut ya, murid atau pengikut Kristus, membaptis mereka. Ya. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus juga mengajar mereka sampai semua itu bisa menjadi pengikut Kristus, dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Karena apa? Dia telah memeteraikan Roh Kudusnya untuk menyertai kita melakukan mandat ini. Ya, mandat ini harus kita lakukan dengan kuasa yang diberikan Roh Kudus, meterai yang diberikan Roh Kudus untuk melakukan misi. Ya, menyelesaikan apa yang Tuhan ingin selesaikan untuk saudara dan saya. Memang secara teologinya dikatakan menjadikan semua bangsa murid. Oh Pak, saya ini panggilan saya bukan hamba Tuhan. Enggak, itu adalah satu tujuan. Tetapi dalam refleksi kehidupan kita sehari-hari, kita bisa jadi pengusaha, kita bisa jadi dokter, kita bisa jadi insinyur. Tapi apapun yang kita kerjakan, Taman Eden kita kan masing-masing. Kita harus ingat satu hal, kita harus memberitakan kabar baik, bahwa ada kabar keselamatan, supaya kita bisa memenangkan jiwa. Kita harus membawa mereka untuk mengalami Kristus, pengajaran Kristus, supaya bisa menjadi pengikut murid Kristus. Jadi apapun pekerjaan saudara, itu tidak akan mempengaruhi misi dan tujuan dari kehidupan kita. Karena kita semua yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu jelas starting point kita itu dari kekekalan ya. Kita akan masuk nanti menuju kepada kekekalan. Nah, selama perjalanan ini berjalan adalah kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan kekekalan kita. Karena apa? Apa yang kita lakukan selama kita di bumi ini akan memberikan kita upah nantinya bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang firman Tuhan katakan. Jadi ini adalah satu perjalanan kehidupan. Mungkin yang secara duniawi, mungkin berpikir ya saya kerja, kalau usia sudah kerja, berkeluarga, punya keturunan, nanti sampai hari tua nabung, berikan warisan, terus meninggal. Itu secara dunia, tapi kita enggak, saudara. Kita, kehidupan kita yang Tuhan mau dan rancangan untuk kita adalah dari kekekalan, ya, dari keilahian yang diberikan kepada saudara dan saya. Itu sampai kepada kekekalan. Karena keilahian awal itu yang diberikan itu akan membawa kita kepada kekekalan sampai pada akhirnya. Karena apa? Manusia yang mengalami kelahiran 2 kali itu hanya akan mengalami kematian sekali, yaitu kematian fisik di bumi. Tapi dia akan hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi manusia yang mengalami kelahiran pertama hanya kelahiran fisik, tidak pernah diselamatkan dengan iman, bertobat dan mengalami kelahiran baru. Dia akan mengalami kematian 2 kali. Pertama, dia akan mengalami kematian fisik. Kedua, dia akan mengalami kematian pada penghukuman akhir. Di Wahyu 20 ayat 12. Dikatakan semua nanti dikumpulkan, ada penghakiman akhir, dia dihakimi berdasarkan kepercayaan masing-masing, buku dari agamanya masing-masing. Dan yang ditemukan tidak bisa istilahnya menebus dosanya, ya otomatis dibuang pada kekekalan di Gehenna, di neraka, ya, api kekekalan, siksaan kekal untuk selama-lamanya. Jadi saudara mesti sadar, pertama, ya, setiap perjalanan itu ada permulaan, ada garis perjalanannya, dan ada akhirnya. Permulaannya kita mesti jelas, apa itu? Ya, identitas kita. Berarti apa? Kita harus menyadari bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, dan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus yang membuat kita memiliki kuasa, mandat ilahi, ya, cincin, ya, otoritas. Dan kita juga diberi sepatu, dan dengan sepatu itu kita punya misi. Ya, misi kita apa? Ya, melakukan
memberitakan kabar baik, melakukan amanat agung, ya. Tujuan kita supaya apa yang Tuhan maunya apa? Semua bertobat. Maunya Tuhan itu semua bertobat. Paling enggak dia harus mendengar mengenai berita baik, kabar Injil. Karena ketika semua suku di seluruh dunia telah mendengar kabar baik, maka itu waktunya sudah tiba untuk Yesus datang kedua kalinya. Dan yang ketiga, kita juga harus tinggal selama kita berjalan sampai mencapai garis akhir kita harus tinggal di rumah Bapa. Mengenakan identitas Bapa dan tinggal di rumah Bapa, ya. Kita kalau lihat tinggal di rumah Bapa itu bicara bahwa kita tidak boleh keluar dari apa yang Tuhan sudah rancangan dalam kehidupan kita. Seperti kenapa? Seperti anak yang bungsu, dia tuh keluar. Mula-mula dia tinggal bersama bapaknya baik. Ketika dia keluar, apa yang terjadi? Semua sudah tahu. Demikian pula dengan kehidupan kita. Meskipun kita sudah mengalami kelahiran baru, tapi kalau kita tidak hidup di dalam rumah Bapa, dalam aturan, dalam konteks yang Tuhan mau, kita masih mau hidup di dunia bersama-sama orang dunia dengan cara-cara dunia, maka kita akan mengalami hal-hal yang tidak enak, ya, seperti yang dialami oleh si bungsu. Contohnya apa? Dia tidak diberkati dan dia tidak mengalami kemakmuran. Itu yang terjadi. Sedangkan si sulung, meskipun sulung ini mungkin lupa identitas dirinya, bahkan dia merasa seperti pegawai, ya, tapi dia tetap mengalami berkat Tuhan, mengalami kemakmuran. Kenapa? Karena dia tinggal di rumah Bapa. Ya, dia tinggal dalam aturannya Tuhan. Meskipun mungkin bisa lebih baik lagi, ya, tetapi tetap dia mengalami kemakmuran, dia mengalami berkat-berkat perlindungan daripada Tuhan. Jadi ya, kehidupan itu merupakan satu perjalanan yang ada titik awal. Kita harus tahu titik awal kita, ada garis perjalanan kita sampai kita mencapai tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita adalah apa? Kita menyelesaikan pertandingan yang baik dan kita menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Dan kita hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Nah, di dalam perjalanan ini banyak hal yang harus kita lakukan, ya, termasuk tinggal di rumah Bapa, ya, ngikutin aturan Bapa untuk menikmati berkat dan perlindungan Tuhan, juga melakukan misi yang Tuhan berikan pada saudara dan saya. Terlepas dari apapun pekerjaan kita, mungkin kita tidak kerja, mungkin kita di rumah, ya, kalau ibu-ibu mungkin sebagai ibu rumah tangga, tapi bukan berarti tidak bisa melakukan misi Tuhan, menjadikan semua bangsa murid Tuhan, tidak. Bukan berarti tidak bisa melakukan itu. Tetap itu menjadi bagian yang harus kita lakukan dalam keseharian kita untuk menjalani kehidupan. Refleksinya adalah, sudahkah kita mengetahui titik awal kita, siapakah kita, dan bagaimana menjalani perjalanan hidup kita, dan sudahkah kita sadar bahwa nanti ketika Tuhan datang atau kita selesai tugasnya di bumi, kita akan bersama-sama dengan Dia dalam kekekalan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus mengingatkan setiap daripada kita untuk kehidupan masing-masing kita, di mana kita harus menyadari titik awal, starting point sebagai anak-anak Allah yang memiliki kuasa meterai cincin daripada Tuhan, meterai Roh Kudus yang menyertai kita, sehingga dengan kuasa itu kita menjalani kehidupan kita di bumi dalam segala konteks pekerjaan apapun, karier apapun. Kita harus menjadikan bangsa-bangsa sebagai pengikut atau murid Kristus. Dan juga kami percaya ketika Yesus datang dua kalinya atau ketika kami selesai tugas kami di bumi, maka Dia tetap menemukan iman dalam kehidupan kita semua. Dan kita akan menikmati janji Tuhan, yaitu hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia pada Tuhan Yesus Kristus yang telah memeteraikan Roh Kudusnya dalam kehidupan setiap daripada kita orang percaya, yang melindungi, menyertai, memimpin, menuntun, menolong, menghibur mulai hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.